Saudara, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir lahar hujan Gunung Merapi terus bertambah. Data terbaru dari BNPB menyebut ada 44 orang meninggal dunia akibat banjir lahar hujan Merapi. Jumlah korban ini berasal dari 5 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Agam, kemudian Kabupaten Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan juga Kota Padang. Kepala BNPB Suharyanto menyatakan data ini akan terus berkembang seiring dengan proses pencarian yang terus dilakukan oleh tim gabungan. Pemerintah pusat dan juga provinsi pun telah menetapkan masa tanggap darurat dan memastikan semua kebutuhan pengungsi akan terpenuhi. Terkait proses pencarian korban banjir lahar hujan Merapi yang menerjang di wilayah Agam dan juga Tanah Datar, Saudara, Kepala BMKG Diko Rita menyebut hujan lebat diprediksi terjadi hingga Rabu mendatang, di mana BMKG pun menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang membuat kawasan terdampak banjir lahar hujan Merapi ini menjadi berbahaya. Tanggal 14 ini ada penurunan intensitas hujan, tetapi tanggal 15 sampai 22 kembali lagi peningkatan intensitas curah hujan dari sedang lebat menjadi sangat lebat, terutama itu tadi setelah jam 2 itu ya, bisa sore, bisa malam, bisa sampai dini hari. Maka kami menyarankan untuk pencarian korban ataupun kegiatan-kegiatan aktivitas di lapangan sebaiknya dilakukan sepagi mungkin dan pukul 2 itu semoga sudah selesai. Lalu seperti apa proses pencarian korban yang hilang dan juga penanganan pasca bencana? Kita tanyakan langsung kepada Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumatera Barat, Pak Ilham Wahab, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Pak Ilham. Ini pertama ingin update dulu nih korban terkini. Jumlahnya seperti apa? Baik, untuk update data korban sampai sore tadi, data korban sudah mencapai 44 orang. Dari 44 orang ini tersebar di Kabupaten Agam ada 19 orang, di Kabupaten Tanah Datar ada 19 orang, kemudian di Padang Panjang 2 orang. Sedangkan 1 orang korban akibat longsornya jalan lintas Padang menuju Solok. 1 orang. Kemudian ditemukan 3 orang korban yang hanyut sampai ke wilayah Padang Pariaman. Oke, terkait dengan korban yang masih dinyatakan hilang, ini ada data persisnya tidak, Pak? Ini mengingat memang proses pencarian juga masih terus dilakukan esok hari. Ya, untuk sementara data yang ada pada kita, korban yang masih dicari itu sejumlah 15 orang. Tapi ini mungkin saja akan, karena datanya belum permanen ya, belum data tetap, ini bisa saja berubah. Karena kita juga masih menunggu informasi dari masyarakat kalau ada keluarga, anggota keluarga mereka yang hilang atau belum ditemukan. Berarti ada posko begitu pengaduan ataupun untuk menyampaikan informasi ini? Ya, untuk di Agam dan Tanah Datar, tanggap darurat yang sudah didirikan oleh Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Baik, untuk 15 korban yang masih dinyatakan hilang ini tersebar di wilayah mana saja, Pak? Untuk data sementara di Agam itu masih ada 3 orang yang sedang dicari, kemudian Tanah Datar ada sekitar 12 orang. Baik, kemudian untuk rencana pencarian esok hari ini terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh pihak BMKG begitu yang tadi telah kita sama-sama dengarkan, masih ada potensi hujan dan cuaca ekstrim yang terjadi. Iya, jadi untuk rencana pencarian besok masih tetap berfokus pada upaya pencarian dan penyelamatan terhadap korban. Tentu kita tetap memperhatikan kondisi cuaca. Seperti saat ini tadi cuaca cukup agak sedikit bersahabat di pagi sampai siang, tapi malamnya terjadi hujan lagi. Nah, tentu ini harus menjadi pedoman dalam upaya melakukan usaha pencarian dan pertolongan. Oke. Ada potensi terjadi banjir lahar susulan? Ya,
kalau melihat dari kondisi erupsi di Gunung Merapi yang sudah lama, ini sudah berapa bulan ini statusnya sudah meningkat dari dari siaga menjadi dari waspada menjadi siaga. Artinya erupsinya sudah cukup tinggi. Kemudian dari beberapa kali erupsi tentu sudah terjadi endapan debu vulkanik yang berada di lereng Merapi. Tentu ini akan berpotensi jadi banjir lahar dingin kalau dipicu oleh hujan yang lebat. Oh, berarti potensi itu masih ada ya? Itu berarti endapan lahar dingin ini masih ada begitu ya? Pasca erupsi yang terjadi beberapa waktu lalu ya? Ya, iya. Antisipasinya untuk warga seperti apa? Ya, untuk warga tentu kita menghimbau, terutama warga yang bermukim di aliran-aliran sungai yang berhulu ke Merapi agar selalu meningkatkan kewaspadaan. Terutama kalau di kondisi hujan, sedapat mungkin berpindah atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Baik, untuk penanganan korban yang mengungsi sendiri pasca bencana, ini sejauh mana penanganannya? Ya, untuk korban yang mengungsi saat ini sudah ditangani dengan baik oleh kawan-kawan di kabupaten kota dan juga dari provinsi, karena Dinas Sosial, Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi sudah mendirikan dapur umum di 2 lokasi, kemudian juga akan mendrop mobil dapur umum lapangan agar bisa memastikan kebutuhan dasar pengungsi ini bisa terpenuhi. Baik, apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini untuk para pengungsi? Di samping kebutuhan makanan, tentu kita juga butuh, karena ini pengungsi ada juga lansia, ada anak-anak, juga ada ibu-ibu. Tentu kebutuhan asupan makanan bayi, kebutuhan lansia, dan kebutuhan kewanitaan ini juga pasti hal-hal yang dibutuhkan untuk para pengungsi. Oke, kemudian tentu ini banyak sekali bantuan yang terus berdatangan baik dari pihak swasta ataupun dari pemerintah begitu. Mengkoordinasikannya seperti apa sehingga memang benar-benar bantuan yang diberikan ini tetap tepat sasaran? Jadi untuk di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar sekarang kan sudah ditetapkan status tanggap darurat. Kemudian dalam penetapan status ini kan juga ditetapkan struktur penanganan tanggap daruratnya ada, artinya struktur komandonya sudah ada. Tentu dalam struktur ini sudah ada pembagian bidang, ada yang ngurus logistik, ada yang ngurus operasi penyelamatan, juga ada yang ngurus masalah pengungsi dan kesehatan. Jadi dari urusan-urusan ini dalam upaya memastikan semua kebutuhan dasar pengungsi, kemudian perlindungan masyarakat rentan, serta anak-anak ini harus bisa dipenuhi. Ya, termaksud memastikan pendistribusiannya lancar ya, karena kerap terjadi kalau bencana seperti ini penumpukan bantuan begitu, ini yang harus dihindari begitu ya Pak ya? Ya, ada informasi kunjungan dari Presiden Joko Widodo pasca bencana ini Pak? Ya, hari ini kami baru saja selesai rapat koordinasi dengan Kepala BNPB Pak Suyanto. Tadi membahas karena akan ada rencana kunjungan Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pada hari Kamis besok kalau tidak ada halangan. Kemudian tentu kita di provinsi tadi arahan dari Pak Kepala Badan, kita akan segera menuju ke lokasi untuk persiapan kunjungan beliau. Baik, kita doakan bersama ya begitu ya Pak Ilham, bahwa semua penanganan bencana ini dapat berjalan dengan baik dan juga optimal, termasuk pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Terima kasih Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumbar, Pak Ilham Wahab, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Ilham. Ya, terima kasih. Usai jeda saudara, kami hadirkan informasi